Terdapat sebuah kota kecil di wilayah Arizona bernama Summerton. Saking sedikitnya penduduk di wilayah tersebut, mereka hanya memiliki 4 orang anggota polisi. Film kemudian akan berfokus pada sang kepala kepolisian Summerton bernama Ray. Pagi itu, saat sedang sarapan di sebuah restoran, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada 2 orang pengemudi truk yang sikapnya dianggap mencurigakan. What are you guys hauling today? We better hit the road. Well, drive safely. Thank you, sir. Thank you, boys. Walaupun sedang libur, Ray selalu siaga jika melihat sesuatu yang mengancam ketenteraman kotanya. Sayangnya hal ini berbanding terbalik dengan para bawahan Ray yang siang itu malah sibuk bermain tembak-tembakan bersama seorang warga sipil. Anggota Ray yang gemuk ini bernama Viggy, sedangkan yang muda bernama Jerry. Keduanya terlihat sangat panik begitu Ray memorgokinya. Di lain sisi, pemilik senjata tadi bernama Dinkum, dan ternyata dia adalah seorang Crazy Rich, pemilik gudang senjata yang berkedok sebagai sebuah museum perang di kota tersebut. Firearm and Historic Weapons Museum. Second Thursday of the month, noon to 3, bring the whole family. Wow, you're looking jacked, Ray. You've been working out. Give me the damn thing. And write a citation. Sementara itu, 2 pengemudi truk yang tadi kita lihat di awal film ternyata adalah anggota kartel. Dia bersama beberapa anak buahnya berencana untuk membangun sesuatu di atas lahan milik petani di kota Summerton. Tapi tentu saja karena masuk ke lahan orang tanpa izin, kakek tua sang pemilik kebun bernama Parson sempat naik pitam dan meminta agar mereka segera angkat kaki dari sana. Tapi yang terjadi selanjutnya malah seperti ini. You get the hell out of here. That's your decision. To take the lead. Di saat yang sama, ketika kembali ke markas untuk bertugas, Jerry tak sengaja bertemu dengan salah satu mantan kandidat polisi Summerton bernama Frank. Namun kocaknya setelah lama tak bertemu, dia malah melakukan sebuah pelanggaran lalu lintas sehingga harus ditahan selama 2 kali 24 jam. Tak sampai sana, dia bahkan dimasukkan ke penjara oleh mantan kekasihnya sendiri yang juga seorang sheriff bernama Sarah. Hey, are you two dating again? Maybe. No. Di lain sisi, malam itu FBI harus kerja keras. Soalnya sebentar lagi mereka akan memindahkan seorang tahanan hukuman mati bernama Cortez. Sebelum berhasil ditangkap, Cortez dipercaya sebagai bandar narkoba paling berkuasa setelah kepergian Pablo Escobar. Misi pemindahan tahanan ini harusnya bersifat sangat rahasia. Tapi siapa yang menyangka kalau rencana mereka ternyata sudah diketahui oleh para anggota kartel. Makanya ketika iring-iringan mereka berhenti di sebuah lampu merah, tiba-tiba terjadi serangan. Sang petinggi FBI bernama John segera memerintahkan anggotanya untuk naik ke gedung di mana alat yang mengangkut mobil Cortez beroperasi. Sayangnya sebelum mereka sampai di lantai atas, para anggota kartel sudah berhasil menyelamatkan bosnya. Bahkan mereka dengan cepat berpindah gedung menggunakan sebuah Flying Fox. Tak sampai sana, ketika FBI mulai menyadari ke arah manakah Cortez kabur, tiba-tiba mereka kembali dibuat bingung karena terdapat belasan orang yang berlarian di luar gedung menggunakan seragam tahanan. Sedangkan Cortez sendiri sudah berganti pakaian dan bersiap untuk meninggalkan lokasi melalui pintu belakang. Tadinya ada 2 anggota FBI yang berjaga di sana, namun keduanya berhasil dikalahkan dengan mudah. John menyadari kalau hanya ada 1 jasad di belakang gedung. Itu artinya anggotanya yang bernama Ellen telah dibawa kabur oleh Cortez untuk dijadikan sandera. Situasi ini menjadikan FBI dalam posisi yang cukup sulit. Makanya John memerintahkan agar mereka segera melakukan sweeping di setiap perbatasan. Di lain sisi, orang-orang bayaran yang tadi berlarian menggunakan pakaian tahanan mulai mereka interogasi satu persatu. Namun semua itu percuma karena sejak awal mereka sudah menyiapkan pengacara untuk membelanya selama proses interogasi. Why are you dressed like that? It's the national Dutch football team.
Says that his arm hurts from where you grabbed him. Ya, dibanding menghabiskan waktu untuk menginterogasi orang-orang tadi, John mulai mengecek hasil CCTV yang memperlihatkan Cortez kabur menggunakan sebuah mobil sport. Di sini, FBI terlihat sedikit heran dan mulai bertanya-tanya mengapa seorang buron nekat kabur menggunakan mobil yang bisa dibilang cukup mencolok. Tapi anggota John yang bernama Mitchell pun mengatakan kalau itu bukan mobil sembarangan karena memiliki mesin khusus. Perkataan anggota John ini terbukti karena berselang beberapa menit kemudian, tepatnya di wilayah perbatasan, para polisi yang sedang melakukan sweeping dikagetkan dengan kemunculan Cortez. Masalahnya, tak satu pun dari mereka yang sanggup menandingi kecepatan mobil tersebut. Sementara itu, Ray yang tertidur lelap tiba-tiba dibangunkan oleh telepon yang berasal dari pegawai restoran kesukaannya. Pada intinya, wanita cantik ini melaporkan kalau Tuan Parson tak kunjung datang untuk membawakan susu segar yang mereka biasa pesan dari peternakannya. Hal ini cukup mencurigakan, mengingat Tuan Parson selalu mengantarkan pesanannya tepat waktu. Berdasarkan laporan itu, Ray pun memerintahkan 2 anggotanya agar segera memastikan keadaannya. Mr. Parsons? Berdasarkan jalur pelariannya, FBI memprediksi kalau Cortez berencana untuk kembali ke negara Meksiko menggunakan mobil. Walaupun terasa mustahil, John mengatakan kalau Cortez adalah mantan pembalap nasional, jadi mereka tak boleh meremehkan kemampuannya dalam mengemudi. Di tengah perbincangan, orang yang mereka bicarakan malah nelpon dan mulai mengutarakan ancaman. Pada intinya, jika FBI masih berusaha menghalangi jalur pelariannya, maka Cortez berjanji akan memotong tubuh Ellen menjadi 100 bagian. Pull your man back and stay the fuck out of my way. If you try to stop me, a lot of people who don't. Walaupun sudah diancam sedemikian rupa, John nampaknya tidak peduli dan bersikukuh untuk menangkap Cortez. Sebuah helikopter bahkan telah dikerahkan untuk membuntutinya dari belakang. Tak sampai sana, di penghujung jalan, FBI juga telah meminta bantuan polisi lokal untuk membuat semacam barikade. Tapi bukannya khawatir akan tertangkap, Cortez malah semakin tancap gas. Di tengah gelapnya malam, para polisi yang berjaga di perbatasan tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan beberapa anggota kartel yang melayangkan serangan tanpa henti. Tak sampai sana, untuk membuka blokade polisi, mereka bahkan sudah menyiapkan sebuah bulldozer. Belasan polisi tadi langsung tewas di tempat, dan sekali lagi Cortez berhasil kabur dari kejaran FBI. Film kemudian berpindah ke Ray dan anggotanya yang dikejutkan dengan penemuan mayat Tuan Parson. Para sheriff sempat mengira kalau ini adalah ulah perampok. Makanya Ray memerintahkan Jerry dan Sarah agar segera mengikuti jejak ban mobil si pelaku. Can you tell which way they went? Oh, Jesus. Di tengah penyisiran, Ray menyadari kalau luka tembakan pada kepala Tuan Parson kemungkinan akibat sebuah sniper. Makanya ia bergegas keluar rumah untuk mencari petunjuk lain. Disinilah akhirnya mereka menemukan banyak bercak darah dari kursi traktornya. Body was moved inside after the fact. Kita kembali dulu ke Cortez yang di tengah perjalanan tiba-tiba menunjukkan bukti transfer sebesar $3 juta ke rekening Ellen. Ternyata agen cantik ini sejak awal sudah bersekongkol dengan sang bandar narkoba. Dialah orang dalam yang membocorkan informasi pemindahan tahanan Cortez. Di lain sisi, agar bisa kabur dari pantauan helikopter, Cortez kembali menunjukkan skillnya dalam mengemudi. Di tengah kebingungan, John yang sudah memperkirakan kalau Cortez akan kabur lewat perbatasan kota Summerton, kemudian menelpon Ray untuk minta bantuannya. Namun kala itu John sama sekali tak menyebutkan siapakah buron yang dimaksud. Makanya Ray yang sibuk menyelidiki kematian Tuan Parson tak mengindahkan peringatannya. Saat ini dia malah lebih khawatir dengan keselamatan 2 anak buahnya. Sayangnya sekalipun sudah diperingatkan untuk kembali ke markas, Jerry dan Sarah masih ngotot untuk mengikuti jejak ban mobil perampok tadi.
Keduanya dibuat bingung karena di tengah lahan pertanian tiba-tiba terdapat semacam proyek rahasia. Namun ketika akan mendekat, para kartel langsung melepaskan tembakan. You to fall back immediately. You can't. Akibat serangan mendadak tadi, Jerry terluka parah, sedangkan Sarah mencoba melindunginya dari jauh. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Sang petinggi kartel yang bernama Burrell kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mematikan seluruh lampu proyek dan beralih menggunakan night vision. Awalnya Jerry sempat mengira kalau pertikaian telah berakhir, makanya ia berusaha merayap ke arah Sarah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Untung saja di saat-saat terakhir, Ray datang untuk menyelamatkan mereka berdua. I'll cover you. Ray berusaha memberikan perlindungan dan memerintahkan Sarah agar segera mengangkut tubuh Jerry ke dalam mobil. Jelas sekali kalau mereka kalah jumlah, makanya begitu Jerry berhasil diselamatkan, mereka bergegas kabur dari lokasi. Tembakan musuh tadi nampaknya berhasil mengenai organ vital Jerry. Makanya tubuhnya tak berhenti mengalami pendarahan. Hingga pada akhirnya nyawanya tak bisa lagi diselamatkan. Kematian Jerry meninggalkan luka yang mendalam bagi semua orang. Termasuk Frank, karena dulu mereka sering menghabiskan waktu bersama. Di lain sisi, Ray mencoba melaporkan kejadian ini ke FBI. Dia juga sempat mengatakan kalau para kartel sepertinya mencoba membangun sebuah jembatan untuk menyeberangi perbatasan. Tapi bukannya mendengarkan masukan Ray, John malah menganggap kalau dugaannya terlalu berlebihan. Bridge across that canyon. Oh, really? You think so? I know. Why the fuck didn't you tell me that earlier? You and I don't answer to you. Walaupun sempat menertawakan perkataan Ray, John akhirnya menyadari kalau dugaan Ray mungkin ada benarnya. Makanya ia memerintahkan anggota SWAT untuk segera ke sana dan menghancurkan jembatan tersebut jika memang ditemukan. Sayangnya di tengah perjalanan, rombongan anggota SWAT malah berpapasan dengan Cortez. Dan bukannya kabur, si bos kartel ini malah menggunakan kemampuan mengemudinya untuk mencelakai mereka semua. Begitu dapat info kalau anggota SWAT telah berhasil dikalahkan, para sheriff di kota Summerton sempat putus asa dan tak ingin lagi berurusan dengan para kartel. Lagi pula, itu bukan tugas mereka sejak awal. Ray bahkan tak menyalahkan jika anggotanya memilih untuk berdiam di markas. Tapi bagaimanapun juga, dia tak mungkin membiarkan pembunuh Jerry bebas begitu saja. Jerry's dead because of that guy. He's out of my league. He's got an army. That comes through our town without a fight. Setelah mendengar pidato Ray, hati Frank langsung tergerak untuk mengabdi pada negara. Oleh karena itu, dia mengajukan diri untuk menjadi anggota sheriff. Kebetulan, Frank sudah pernah mengikuti pelatihan kepolisian. Oleh karena itu, Ray mengangkatnya sebagai wakil deputi yang baru. Di lain sisi, setelah melihat kembali rekaman CCTV saat Cortez kabur kemarin, John menyadari ada yang tidak beres dan mulai memeriksa harta kekayaan semua anggota di unitnya, terutama si Ellen. Di saat yang sama, Ray merasa kalau mereka membutuhkan beberapa senjata khusus untuk menghadapi pasukan kartel. Makanya, ia berniat meminjam beberapa unit dari Museum Milik Dinkum. Namun sebelum meminjamkan senjatanya, dia malah mengatakan kalau semua barang itu boleh digunakan asalkan Ray mengangkatnya sebagai anggota sheriff. Put your hand on it. Witness. Witness. Voila! Crazy bitch. Of course, she can't really... Museum Milik Dinkum memang bukan kaleng-kaleng. Semua jenis senjata lengkap di sana. Mulai dari senjata perang salib sampai perang dunia II bisa mereka gunakan untuk bertarung dengan para kartel. Singkat cerita, begitu semua persiapan selesai, Ray dan anggotanya langsung meluncur ke tengah kota untuk memperingatkan para warga agar segera mengungsi. Lucunya, begitu mendengar akan terjadi perang dengan kartel, para warga yang kebanyakan sudah lansia ini malah menanggapinya dengan santai. Toh sebentar lagi, mereka juga akan mati akibat penyakit diabetes dan sebagainya. For your own safety. You're talking to a 72-year-old. Do I look like I'm afraid of death? Just stay away from the windows, okay?
Di lain sisi, John bersama anggotanya terbang menggunakan private jet untuk menyusul pelarian Cortez. Di tengah penerbangan, mereka akhirnya percaya dengan perkataan Ray. Berdasarkan pandangan satelit, memang terdapat sebuah jembatan baru yang menghubungkan kota Summerton dengan Meksiko. Di momen inilah, John juga menyadari kalau Ray ternyata bukan sheriff sembarangan. Dahulu, ia bertugas di kota Los Angeles. Bahkan selama bertugas, Ray berhasil menangkap belasan gembong narkoba. Namun memilih untuk pindah tugas setelah fisiknya mulai melemah. Joined the LAPD, he trained under their elite tactical division. Thanks. Time for turkey shoot. Singkat cerita, para anggota kartel akhirnya tiba di kota Summerton. Mereka datang untuk membalas serangan Ray semalam, sekaligus membantai siapapun yang berusaha menghalangi pelarian bosnya. Viggy sejak tadi sudah siap di garda terdepan, sedangkan Ray dan Dinka masih melipir sebentar karena sedang menyiapkan sesuatu. By the way, Sarah ditugaskan untuk berjaga di atas gedung. Kemampuannya dalam menggunakan sniper sangat dibutuhkan dalam pertempuran kali ini. Look at that squirrel. Pundak Viggy tertembak, sedangkan Sarah tak berkutik karena sejak tadi diberondong peluru. Untung saja rekan-rekannya datang tepat waktu menggunakan sebuah bus sekolah. Ternyata sejak tadi mereka menyiapkan serangan khusus. Walaupun berhasil mengalahkan beberapa anggota kartel dalam sekali serangan, pertempuran belum berakhir. Ternyata Burrell sudah memerintahkan beberapa anggotanya untuk berjaga di atap gedung. Maka dari itu, Ray segera naik ke sana untuk menghabisinya, sedangkan Frank dan Dinkum bertugas untuk melindunginya dari jauh. Di tengah aksi saling tembak, Frank menyadari kalau salah satu musuh berusaha menyerang tempat persembunyian Sarah. Sebagai mantan kekasihnya, tentu saja ia tak tinggal diam ketika nyawa wanita yang dicintainya dalam ancaman. Alhasil, sementara itu, Dinkum yang mulai kehabisan peluru sempat panik ketika musuh menyerangnya tanpa henti. Namun siapa yang menyangka kalau pistol flare akan sangat berguna di situasi seperti ini. Ray sendiri sempat jatuh pingsan setelah jatuh dari ketinggian. Salah satu anggota kartel hampir saja menembaknya dari belakang. Namun seorang warga langsung sigap untuk menyelamatkannya. No trespassing. Quiet, Granny. The hurt on him, Ray. Akibat kurang hati-hati, bahu Dinkum terkena tembakan. Kini tersisa Burrell seorang diri. Makanya Ray segera memerintahkan Frank dan Sarah untuk mengevakuasi Viggy dan Dinkum. Sedangkan dia akan menghadapi si bajingan itu seorang diri. Namun siapa yang menyangka kalau Burrell ternyata cukup tangguh. Dan di tengah pertarungan, Ray malah kehabisan peluru. Untung saja di bawah bus terdapat sebuah senjata yang bisa digunakan. Cortez sendiri akhirnya menyadari kalau semua anak buahnya telah dikalahkan setelah teleponnya ke Burrell malah diterima oleh Ray. Walau demikian, si bos kartel tak kehabisan akal. Bermodalkan skill mengemudinya, ia berhasil melewati kota Summerton. Di tengah pelarian, Cortez merasa kalau Ellen tak lagi berguna. Makanya ia menghempaskannya di tengah jalan. Dari sini, Cortez sempat mengira kalau tak akan ada lagi orang yang bisa menghentikan pelariannya. Namun tiba-tiba Ray kembali muncul menggunakan sebuah mobil Chevrolet Camaro. By the way, mobil ini sebenarnya milik wali kota Summerton. Kebetulan kuncinya dititipkan ke Ray karena beliau sedang dinas luar kota.
Akibat benturan tadi, mobil Ray dan Cortez sempat terhempas ke arah yang berbeda. Tingginya tanaman jagung juga menghalangi pandangan mereka berdua. Bermodalkan pendengarannya, Ray berusaha mencari tahu di manakah posisi musuhnya saat ini. Dan tak butuh waktu lama, mereka berdua kembali bertemu. Namun saat asik bertarung, di penghujung jalan tiba-tiba terdapat sebuah mesin traktor. Mobil mereka berdua rusak parah akibat kecelakaan tadi. Walau demikian, Cortez berhasil selamat dan bergegas kabur menuju jembatan itu berada. Awalnya, ia pikir pengejaran telah berakhir, tapi ternyata sejak tadi Ray sudah menunggu kedatangannya di tengah jembatan. Pada akhirnya, Cortez pun menyerah. Dibanding bertarung, kali ini ia menawarkan uang senilai $5 juta jika Ray membiarkannya lewat. This is my personal banker. You will be $5 million richer. Sekalipun Cortez sempat menaikkan jumlah tawarannya, Ray sama sekali tak bergeming. Alhasil, pertarungan pun tak terhindarkan. Tentu saja, sekalipun sudah berumur, tubuh Ray masih kekar layaknya binaragawan. Makanya, Cortez dibuat tak berkutik ketika melawannya. Saat Ray mengira pertarungan telah berakhir, diam-diam Cortez mengeluarkan sebuah sajam. Kali ini jalannya pertarungan sedikit berbeda. Tapi sekali lagi Ray berhasil membalikkan keadaan. Ketika sudah tak berdaya, Cortez pun mencoba melakukan penawaran ulang. Pokoknya 320 miliar rupiah bisa Ray kantongi jika bersedia melepaskannya. Namun dia lupa kalau Ray bukan polisi Konoha. 20 million. My honor is not for sale. Singkat cerita, tak lama kemudian FBI tiba di kota Summerton. Mereka cukup terkejut ketika mendapati ada banyak anggota kartel yang sudah terkapar. Namun yang paling mengejutkan adalah sosok Ray yang berhasil menangkap Cortez hidup-hidup. Berselang beberapa menit kemudian, Ellen tiba-tiba muncul. Dia berpura-pura selamat dari proses penyanderaan. Namun John tak sebodoh itu. FBI sudah berhasil menemukan rekening yang dia gunakan untuk menerima uang haramnya. It was so good to see you. Sekalipun telah terkena tembakan, Viggy dan Dinkum berhasil selamat dari insiden tadi. Sebelum meninggalkan lokasi, John berterima kasih atas kinerja Ray dan kawan-kawannya. Jujur saja, dia tak menyangka kalau kartel sekelas Cortez berhasil dikalahkan oleh polisi kampung. Nah, tak lama kemudian, akhirnya Pak Wali Kota datang. Tentu saja dia sontak kaget begitu melihat mobil kesayangannya sudah hancur lebur. Tapi mau bagaimana lagi, nasi sudah jadi bubur. Happened to my car? Next time, don't park it in the fire zone. Schmuck. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.